Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Di sini untuk judulnya saya pilih perancangan aplikasi game platform Hura-Huri Jam sebagai media hiburan anak-anak menggunakan metode mode Rapid Application Development atau RAD. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Robi Ardiansah, saya dari Fakultas Saintek, Prodi Informatika, Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, untuk pendahuluannya, di sini game adalah sebuah permainan video yang digunakan sebagai alat hiburan sehari-hari. Dan biasanya game ini dimainkan secara individu atau dimainkan dalam sebuah kelompok kecil yang biasanya dibatasi. Nah, untuk pengembangan aplikasi game Hura-Huri berbasis Android ini akan menggunakan proses SDLC atau Software Development Life Cycle. Sementara model yang digunakan dalam membangun game ini adalah model Rapid Application Development atau RAD. Nah, kelebihan metode Rapid Application Development ini yaitu sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan-kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Metode RAD dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, yakni sekitar 30-90 hari saja. Nah, biaya yang dikeluarkannya pun menjadi lebih rendah karena waktu pengembangan yang singkat dan menggunakan komponen-komponen yang sudah ada. Nah, untuk kekurangan metode RAD ini yaitu membutuhkan sumber daya manusia yang ahli untuk proyek berskala besar. Dan RAD ini juga menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang dilakukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Nah, intinya model RAD ini merupakan pengembangan dari model klasik waterfall yang diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1970. Model RAD ini mengutamakan kecepatan dalam setiap fase sehingga mengurangi waktu pengembangan sistem. Dalam model RAD diperlukan kedekatan penggunaan dengan developer sehingga pengguna dapat ikut serta dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, terus untuk rumusan masalahnya di sini ada beberapa ya. Di antaranya ada yang pertama, bagaimana game ini dapat memberikan sesuatu yang manfaat. Yang kedua, bagaimana membangun tampilan yang menarik dan modern pada game Hura-Huri Jam. Yang ketiga, bagaimana membuat perubahan tingkat kesulitan dalam game. Yang keempat, bagaimana menambahkan berbagai karakter suara pada game ini. Nah, untuk maksud dan tujuan, maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi game 2 dimensi Hura-Huri Jam. Sedangkan untuk tujuan yang akan dicapai dalam game penelitian ini adalah supaya game Hura-Huri Jam lebih menarik daripada game yang sudah ada. Di antaranya yaitu memberikan tampilan yang lebih modern. Terus yang kedua, membuat perubahan tingkat kesulitan dalam game. Yang ketiga, memberikan lebih banyak karakter suara yang cocok pada game ini. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama, aplikasi game ini dibangun menggunakan konstruk 2. Yang kedua, game yang dibangun merupakan game bergrafis 2 dimensi. Terus yang ketiga, game yang akan dibangun berbasis mobile. Yang keempat, game yang dibangun terdiri dari 3 level. Terus yang kelima, game dapat dimainkan single player atau multiplayer. Nah, terus di sini ada kegunaan penelitian. Nah, di sini untuk peneliti itu sendiri, yang pertama untuk dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya. Terus yang kedua untuk menambah wawasan peneliti. Terus kalau bagi masyarakatnya itu sendiri, yang pertama game Hura-Huri Jam ini dapat membuat suasana bosan menjadi santai atau mencari hiburan. Yang kedua, menambahkan pilihan game yang bergenre yang sama.
Nah, di sini ada landasan teori. Nah, untuk landasan teori di sini yang pertama ada game. Jadi game ini berdasarkan referensi visualnya itu game dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu game 2 dimensi dan game 3 dimensi. Jadi game ini berasal dari bahasa Inggris ya, yang memiliki arti dasar permainan. Permainan yang dimaksud merujuk pada pengertian atau kelincian intelektual. Kelincian intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Menurut Prayono tahun 2012. Nah, terus di sini juga ada AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan meningkatkan mesin, jadi memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Terus selanjutnya ada Android. Jadi Android ini adalah sebuah sistem operasi mobile open source dan dapat dimanufaktur sehingga tidak ada konfigurasi yang pasti mengenai software dan hardware-nya. Terus ada Construct. Construct 2 adalah game editor berbasis HTML5 yang dikembangkan oleh Sekira Ltd, perusahaan yang berasal dari kota London, Inggris. Nah, dengan menggunakan Construct 2 ini, pengembang permainan dapat mempublishnya ke beberapa platform seperti HTML5, website, Google Chrome Web Store, Facebook, dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya berdasarkan jenis permainan. Nah, untuk jenis permainan di sini yang pertama ada shooting. Shooting ini merupakan sebuah jenis permainan yang berlatar sebuah peperangan atau kehidupan mafia. Yang kedua ada fighting, yaitu merupakan jenis permainan yang menuntut pemain untuk dapat mengontrol pertarungan satu lawan satu. Yang ketiga ada pertualangan, merupakan jenis permainan di mana dalam sebuah game tersebut kita diharuskan berjalan ke beberapa kota demi menjalankan sebuah misi. Terus yang keempat ada racing, yaitu merupakan jenis permainan balapan seperti balapan mobil, motor, dan sebagainya. Yang kelima ada role playing, yaitu merupakan game yang menekankan pada alur cerita. Kita sebagai pemain menjadi karakter utama dalam suatu cerita tersebut. Contoh game jenis ini ada Final Fantasy. Terus yang keenam ada strategi. Nah, untuk strategi ini merupakan game yang menekankan pada strategi permainan dalam mengontrol sebuah pertarungan, kemampuan berpikir pemain, dan membutuhkan kecepatan refleks yang cepat. Contoh game jenis ini adalah Dota. Nah, terus yang ketujuh ada simulasi. Nah, simulasi merupakan jenis permainan yang menekankan pada kemampuan permainan dalam mengontrol permainan seperti mengendarai mobil, motor, dan sebagainya. Yang kedelapan ada olahraga. Olahraga ini merupakan jenis permainan yang menjalankan yang menekankan olahraga dalam permainan seperti voli, sepak bola, tenis meja, dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir ada pengertian dari RAD ya. Nah, untuk RAD ini merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Menurut Bentley tahun 2004. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Di sini ada tiga tahapan ya. Yang pertama input. Nah, di sini input kita mulai dari mengamati beberapa contoh game bergenre yang sama ya, endless running. Terus yang itu mempelajari penelitian sebelumnya. Setelah itu mencari sumber referensi. Nah, setelah itu baru kita ke
Nah, setelah itu baru kita ke proses. Nah, untuk proses di sini ada beberapa tahapan. Pertama dari inisiasi, reproduksi, produksi. Nanti setelah diproduksi, nanti bakalan ada uji coba. Nah, setelah diuji coba, kalau masih ada kekurangan, nanti bakalan dibalikin lagi ke preproduksi, ke produksi lagi, dan nanti diuji coba lagi. Apabila udah sesuai, nanti bakal dibuat versi betanya. Setelah versi beta itu dibuat, baru nanti kita akan rilis. Nah, setelah rilis, maka hasilnya itu permainan video berbasis Android Hura-Huri Jam. Nah, di sini ada hipotesis penelitian. Nah, jadi di sini ada 4 poin ya. Yang pertama, orang tua harus meminimalisir penggunaan aplikasi game pada anak dengan cara mengenalkan anak permainan di luar rumah yang dapat menunjang sosial dan psikologi anak dan lebih mengenalkan anak pada dunia luar lingkungan rumahnya, seperti kegiatan di alam. Terus yang kedua, orang tua dalam memperbaiki sikap anak yang kecanduan video game, yaitu harus menyita alat video game dengan cara lebih memberi jadwal dan waktu maksimal pada anak untuk permainan game. Yang ketiga, ada sikap orang tua dalam bermain game, harus lebih mengawasi anak dalam permainan video game dan mengetahui batasan umur dan jenis video game apa yang dimainkan anak tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu pengaruh sikap dan psikologi anak dalam bermain game, yaitu dilihat dari cara anak tersebut bermainin video game. Jenis dari video game, apabila anak tersebut bermain video game yang isinya mengandung unsur kekerasan, maka anak tersebut belajar dari game tersebut dan dampaknya akan pada saat di luar lingkungan. Mungkin untuk tampilan gamenya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi si Hura-Huri Jam ini tuh hewan berkaki 2. Nanti dia tuh akan loncat dari satu platform ke platform lainnya untuk menggapai poin untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, dan nanti si poin ini tuh akan dicatat di daftar skor, dan daftar skornya itu nanti kita catat dan itu akan saling mengalahkan dengan pemain lainnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya ya, entah itu dari materi yang saya sampaikan ataupun dari cara saya berbicara, mungkin kurang ada yang dimengerti gitu. Jadi mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.